Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar membaca pemahaman ya. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertiannya ya. Dari pengertian tersebut, intinya membaca pemahaman adalah keterampilan membaca tingkat lanjut yang menekankan pada kemampuan memahami isi bacaan secara mendalam, lalu menyampaikan kembali dengan bahasa sendiri dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu yang kedua, tujuan membaca pemahaman. Nah, untuk tujuannya ada 8. Yang pertama, menemukan ide pokok suatu kalimat, paragraf, dan wacana. Yang kedua, memilih poin-poin penting. Ketiga, menentukan organisasi membaca. Keempat, menarik kesimpulan. Kelima, memprediksi makna dan memprediksi dampak. Yang keenam, merangkum isi bacaan. Ketujuh, membedakan antara fakta dan opini. Dan kedelapan, memperoleh informasi dari membaca. Selanjutnya, kita masuk dalam langkah-langkah membaca pemahaman. Yang pertama, membaca teks secara cermat. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Kancil dan Serigala. Kancil dan Serigala. Setelah berhasil menipu harimau, si Kancil terus berlari dengan kencang masuk ke dalam hutan. Ia begitu takut kalau harimau mengejarnya. Nafas Kancil terengah-engah. Ia berhenti sejenak untuk beristirahat dan minum di dekat sungai. Sesekali, ia menengok kanan kiri, takut ada harimau yang akan memergokinya. Setelah puas beristirahat, Kancil kembali melanjutkan perjalanan karena hari sudah hampir gelap. Ia berlari dengan kencang kembali. Kancil terus berlari dengan kencang tanpa memperdulikan di sekelilingnya, termasuk sebuah sumur tua yang ada di depannya. Ia terus berlari hingga tanpa sadar, ia terperosok ke dalam sumur tua. Sementara di dalam sumur yang sedikit berisi air itu, Kancil sangat kaget. Ia merasa sangat bodoh karena berlari tidak melihat sekitarnya. Kancil berusaha untuk keluar dari sumur itu. Ia berusaha semaksimal mungkin, namun usahanya tetap gagal. Kancil yang sedikit pintar itu sedikit kebingungan. Ketika harus berada di dalam sumur, ia hampir putus asa karena sumur itu begitu dalam. Kini, ia hanya dapat menunggu pertolongan dari hewan lain. Sementara di atas sumur, seekor serigala sedang kehausan dan mendekati sumur tua itu sambil bernyanyi kegirangan. Nyanyian serigala itu terdengar oleh Kancil yang di dasar sumur. Segera saja ia memanggil serigala. "Serigala, serigala!" panggil Kancil. Serigala terkejut mendengar suara Kancil dari sumur itu. "Kancil, kenapa kamu di dalam situ?" tanya serigala. "Aku sedang mengambil banyak mutiara di sini. Maukah kamu membantu aku mengambilnya?" ujar Kancil. Serigala yang terkena rakus itu pun berpikir, "Wah, mutiara. Aku bisa kaya kalau aku bisa mendapatkannya." "Baik Kancil, aku akan segera membantumu," teriak serigala. Kemudian, serigala menurunkan timba air dan menaiki timba satunya. Mengetahui timba sudah diturunkan, Kancil segera menaiki timba itu. "Serigala, cepat kamu naik ke timba itu dan segera turun kemari, karena mutiaranya begitu banyak," teriak Kancil. Tubuh Kancil langsung naik ke atas setelah serigala menaiki timba satunya itu, karena tubuh serigala lebih besar. Ketika berpapasan, Kancil berteriak, "Terima kasih serigala, kau sudah menolongku." "Iya Kancil, sama-sama. Aku akan membantumu mengambil semua mutiara itu dan mengangkatnya ke atas tanpa tersisa," teriak serigala kegirangan. Setelah sampai di dasar sumur, serigala mencari-cari keberadaan mutiara itu. Sekian lama ia mencari, tapi mutiara itu tak kunjung ditemukan. Ia begitu marah karena ia sadar bahwa ia sedang ditipu oleh Kancil. Sementara Kancil yang sampai di atas begitu gembiranya. Ia segera meninggalkan serigala yang berteriak-teriak memanggilnya. Setelah membaca teks secara cermat, kita akan menentukan ide pokok. Ide pokok dalam bacaan tersebut adalah Kancil menipu serigala agar bisa keluar dari sumur. Lalu selanjutnya, yang ketiga menangkap informasi penting. Ada beberapa informasi yang dapat kita temukan, yaitu Kancil jatuh ke dalam sumur. Yang kedua, serigala lewat dan melihat Kancil. Selanjutnya ada Kancil menipu serigala dengan alasan di dalam sumur terdapat banyak mutiara. Dan ada beberapa informasi penting lainnya. Lalu yang keempat, ada langkah menjawab pertanyaan dengan bacaan. Kita bisa membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan tersebut. Contohnya, siapa tokoh dalam cerita, apa yang terjadi pada Kancil, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, kita menentukan kesimpulan dan pesan moral yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kesimpulannya yaitu kancil berhasil menipu serigala untuk menyelamatkan diri. Lalu, pesan moral yang dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh mudah tertipu oleh perkataan orang lain dan jangan meniru sifat kancil yang suka berbohong. Lalu, langkah yang terakhir adalah menyampaikan kembali. Ceritakan kembali isi bacaan dengan bahasa kita sendiri dan tujuannya untuk menunjukkan kalau kita benar-benar paham dengan isi cerita tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bye-bye.